Jadi gitu. Nah, yang tadi kita lakukan di sini, yang tadi kita lakukan untuk yang Ether 2, untuk yang Ether 2, pada saat kamu melakukan proses targeting untuk Ethernet, artinya seluruh IP yang ada atau seluruh klien yang berada pada Ether 2, maka 2 Mbps ini itu akan khusus untuk Ethernet tersebut. Artinya semuanya itu akan dibagi dari 2 ini akan dibagi lagi. Kalau misalkan di bawahnya ada 10 ya 2 MB kali 10 pada saat sekali make bisa jadi penuh. Nah, berbeda dengan ini, kalau ini berdasarkan satu ruangan full atau satu tujuan secara general, kalau yang bawah, yang IP tadi, ini berdasarkan user. Kalau tadi satu ruangan, yang ini berdasarkan orang, berdasarkan komputernya. Kenapa? Karena targetnya adalah langsung spesifik ke IP address-nya. Pak, terus bagaimana cara grouping? Cara grouping, caranya adalah bisa kamu lakukan seperti ini. Pada bagian target, ini IP-nya saya segini ya. Tadi berapa? 20 sampai 30. 20. Nah, ini saya masalahnya nggak bisa begini. Nggak bisa dibuat seperti ini. Tapi caranya adalah kamu harus masukkan satu per satu. 20, kamu klik yang ini nih, add new value di sini. 30. Di bawahnya 40. 21 ya harusnya ya. 21, 22, 23, 24 dan seterusnya. Ya, jadi inilah proses grouping. Artinya masing-masing ini akan diberikan 2 Mbps. Kayak gini. Tinggal penamaannya dikasih grup. Misalkan tadi apa, staff. Masuk ke sini. Maka IP yang ini saya tambahin 25 deh. Karena IP saya kebetulan 25 biar langsung. Ini IP ini, grup staff ini, maka dia akan mendapatkan bandwidth sebesar 2 Mbps masing-masingnya. Itu proses yang namanya grouping. Tinggal dibuat selanjutnya dan seterusnya di setiap Ethernetnya. Pak, bisa nggak kita bikin targetnya multi Ethernet? Ini kan cuma Ether 2 atau network di Ether 2. Bisa dengan multi Ethernet, ya tinggal kamu tambahkan aja IP-nya. Atau kamu tambah antriannya atau tambah queue-nya. Jadi dalam satu mikrotik ini, semua Ethernet itu bisa dilakukan proses queuing atau proses bandwidth limitasi. Jadi nggak hanya terbatas satu Ethernet aja, enggak. Ether 1 sampai Ether 4 itu bisa dilakukan proses yang namanya queuing atau limitasi. Paham sampai sini? Nah, ini untuk grouping seperti itu, tinggal ditambahkan aja semua yang diminta di dalamnya, dimasukkan ke dalam sini. Coba bisa dilakukan, bikin grup staff 20, nggak usah panjang-panjang, 20 sampai 25 aja. Dari 20 sampai 25, Pak. Ya. Terus yang HRD 31 sampai 35. Sama editor 41 sampai 45. Yang 110 itu yang tadi, 192, 110, 110. Nah, saya minta pembuatan limitnya gini. Staff 1 MB. HRD dibuat dia 2 MB. Editor dibuat berapa? 5 MB aja. Kayak gini. Limit grouping.
21 sampai 25 itu staff, 31 sampai 35 itu HRD, 41 sampai 45 itu editor. Artinya berapa? Ya, Ether 2. Saya sambil buat untuk contohnya ini di video sudah ada ya, jadi saya nggak harus nyontohin ke semuanya ya. Ya, oke. Intinya 31 sampai 35, 41 sampai 45 itu caranya sama seperti yang ada di grup staff. Karena di video ini saya akan lanjut ke menggunakan Mangle. Kita akan hubungkan Mangle tadi. Apa? Cek IP-nya coba. IP kamu kan tadi diganti manual. Takutnya dia berbentrok di situ. Sudah? Sudah?
Tar. Oke, gini. Saya udah. Nah, untuk pengecekannya, perhatikan, untuk pengecekannya nanti silahkan saja langsung lakukan langsung diubah aja IP-nya sesuai dengan yang ada di dalam targetnya tadi masing-masing. Biar enak videonya, jadi nanti tesnya nanti aja. Biar saya lanjut, kita akan hubungkan. Kemarin kan kita mengel hanya sebatas untuk filter aja. Nah, kita sekarang akan coba melakukan proses untuk pembatasan. Misalkan TikTok kita buat bandwidth-nya hanya 512 kbps saja. Artinya harusnya rada lemot tuh TikTok ya. Nah, caranya gini. Pastikan mengelnya sudah ada. Firewall mengel. Nih saya udah ada TikTok. Saya coba akses dulu jalan atau enggak TikToknya. Oke, udah jalan. Nah, selanjutnya kita akan coba batasi kecepatan TikTok itu nggak banyak, ya. Ini saya disable dulu biar kita ketahuan apakah kecepatannya berhasil atau enggak. Caranya adalah kamu tambahkan simple queue baru, lalu di sini buat misalkan limit TikTok. Ini misal targetnya bisa kita buat kalau 000/0 ini artinya semua IP dan semua Ethernet dibatasi. Tapi kalau kita buat diarahkan ke Ether 2 kayak gini, artinya yang dilimit hanya melalui Ether 2 aja. Paham sampai sini? Oke. Kita limit di sini kita bisa ketik 512K. 512K. Nah, perbedaannya ada pada bagian advance. Di sini di sini ada yang namanya packet marks. Packet marks ini terhubung ke firewall mangle itu. Nih, kita lihat firewall mangle-nya. Mana tadi firewall mangle? Namanya adalah paket TikTok. Ya. Kita coba cek di sini. Nah, ada paket TikTok. Jadi ini paket mark di sini itu terhubung dengan firewall mangle. Kalau sudah diberikan limitasi juga di sini 512K dan sini 512K. Kalau sudah tinggal klik apply, oke. Ini ada limit TikTok. Kita akan sambil lihat untuk pengetesannya seperti ini. Enaknya kayak gini, bisa kelihatan traffic juga. Ini. Ini. Klik 2 kali di sini, terus di sini ada traffic. Nih ya, kita coba cek ya, apakah dia terlimit atau enggak. Aduh. Nih, lihat trafficnya, jalan enggak tadi? Nih, jalan ya. Deh, kelihatan dari sini. Nih, ini artinya traffic, nah, ubah jadi warna merah. Tuh, 512 kbps tuh nggak cukup berarti buat TikTok. Jadi lemot kayak gini. Artinya ini berhasil atau enggak? Berhasil.
Ini aja lah, jangan yang tadi. Tapi kalau misalkan saya disable nih, harusnya dia akan lancar. Oh. Lebih lancar ini atau tadi? Jadi proses limitasinya berhasil atau enggak? Berhasil. Jadi kayak gitu. Tuh. Kita hidupkan lagi coba. Noh. Woi, bahasanya kasar. Tuh. Lambat ya. Trafficnya terbaca 512 kbps. Ini bukan pakai akun saya ya, ini nggak masuk nih. Dari tadi soalnya muncul cewek terus. Tuh, berhasil ya? Jadi caranya gampang banget. Kalau kamu sudah membuat Mengal, tadi bisa dilakukan apa aja. Salah satunya adalah melakukan pembatasan kecepatannya. Pak, kalau kayak gini kan jadinya lemot, Pak. Ya iya pasti lemot. Nah ini yang membuat nantinya klien malas untuk TikTokan. Akhirnya kerjanya jadi produktif lagi. Klien tidak merasa dibatasi karena TikToknya di blok, bisa dibuka, tapi klien merasakan kalau pakai TikTok itu lemot. Tapi untuk kerja lebih produktif. Nah itulah mungkin kalau di perusahaan alasannya dibatasi untuk itu. Ya kan kita sebagai, kalau misalkan sebagai bos pengen kerjaan itu selesai semua, maka otomatis bagaimanapun caranya pegawai gua nih harus produktif kerjanya. Jangan TikTokan mulu, jangan YouTubean mulu. Nah itulah alasannya kenapa ini dibatasi, itu dibatasi. Kita belajar blokir, kita belajar pembatasan kayak gini. Oke, ini adalah ini contohnya aja. Tuh, jalan lagi ya, setiap video baru dia jalan lagi. Jadi nanti kalau pengecekannya di screenshotnya kayak gini. Ya, trafficnya udah jalan, sebelahnya TikTok. Ini screenshotannya. Kayak gini ya. Kalau saya minta bukti hasil pembatasan untuk setiap website. Ada tanyakan? Ya. Mengalnya emang nggak ada perbedaan. Persis sama. Ini adalah salah satu pemanfaatan Mengal. Mengal kan sudah tuh bertugas untuk menandai saja. Setelah ditandai mau diapain? Kemarin kan baru belajar blokir. Nah sekarang tambahan lagi belajar, kita batasi kecepatannya. Di limit. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau sudah cukup, kita lanjutkan dengan pelatihan yang baru. Bagi yang belum dinilai, gampang. Kita tetap pakai router yang itu. Untuk tugas yang baru, menggunakan router RB750. Ya, jadi perhatikan. Jadi sumber internet untuk 750 dari 941. Jadi colokin kabel lagi dari 941 ke 750. Nah di 750 barulah mengerjakan tugas yang ini. Pak, terus gimana? Saya kan belum diperiksa. Caranya gini. Caranya adalah silakan kamu tetap kalau udah selesai, tinggal nunggu periksa doang. Silakan kamu langsung aja konfigurasi ke 750. Misalkan belum kebagian periksa. Langsung konfigurasi 750. 941-nya nggak usah diapa-apain. Syaratnya adalah Ether 4 itu buat sumber internet 750. Jadi colokin kabel ke Ether 4, dari Ether 4 colokin lagi ke Ether 1 di 750. Sok silakan. Bisa langsung dilaksanakan.